Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati setiap kita. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Jemaat bersama dengan seluruh pengurus jemaat yang memberikan saya kepercayaan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengenalkan diri. Nama saya Pendeta Yusuf Suranta Purba. Kalau saudara dengar dari nama saya, tentu saudara tahu saya berasal dari mana. Saya berasal dari Sumatera Utara, Medan, saudara. Tahun 98 saya lahir baru dan mengambil keputusan menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta. Di mana dulu saya punya cita-cita menjadi seorang tentara, ya saudara. Tapi Tuhan punya rencana lain. Dan 2003 saya diwisuda, saudara dikasih Tuhan. Saya menjadi full timer di sebuah gereja lokal yang ada di Tangerang, namanya GBI Sari Bumi Indah. 2005 Tuhan percayakan saya sebagai wakil gembala di sana. 2008 saudaraku, Tuhan percayakan saya menjadi gembala jemaat di GBI Sari Bumi Indah juga. Karena pada waktu itu Bapak rohani saya, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi, merintis sebuah jemaat baru di Jakarta, dan dia ingin fokus di Jakarta, jadi saya yang meneruskan pengembalaannya di Tangerang. 2009 Tuhan percayakan saya menikah, saudara. Istri saya dari suku Ambon, famnya Samu-Samu. Tapi saya berharap saudara jangan bayangkan istri saya kulitnya hitam, rambutnya keriting kayak orang Ambon pada umumnya. Ya, istri saya, saudaraku, kulitnya putih karena campuran Jawa, mamanya Kebumen. Ya, saudara ya. Dan dulu rambutnya keriting, saudaraku, tapi dengan teknologi zaman saudaraku bisa lurus, ya saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, 2016 kemarin Tuhan karuniai kami seorang putri. Cukup lama kami nanti putri ini. Kami beri nama Nesya Anaya Laticia Berubah. Kenapa namanya agak panjang? Karena ada artinya, saudara ya. Artinya keajaiban Tuhan yang membawa kebahagiaan bagi keluarga kami. Ya, itu arti namanya, saudara ya. Dan hari ini, saudaraku, saya ada di tempat ini bersama istri saya, bersama dengan mama mertua saya, dan juga bersama dengan putri kami, ya, saudara ya. Hari ini juga, saudaraku, saya sebenarnya menggantikan pelayanan dari kakak rohani saya, ya, Pendeta Joel Jeffrey Mangalu, karena beliau sedang ada pelayanan ke Manokwari, diklat calon pejabat di sana, saudara dikasih Tuhan. Jadi dia telepon saya minta menggantikan, saudara, dan beliau ini adalah kakak rohani saya, jadi saudaraku sebagai adik saya harus dengar-dengar tentunya. Amin, saudara. Baik, saudara, saya pikir cukup sekian perkenalan singkat dari saya. Langsung saja kita membuka Alkitab kita, saudaraku, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca ayat ini bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-6. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya.
Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Baik Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca saudaraku, saya menyampaikan tema firman Tuhan sesuai dengan judul perikop dari ayat yang kita baca, yaitu Kristus pengantara kita. Saudara, Rasul Yohanes, penulis kitab 1 Yohanes ini, menuliskan dalam pasal yang kedua, ayat 1 sampai 2, dikatakan, jika seorang Kristen berbuat dosa. Saya memakai kata Kristen, seorang Kristen ya saudaraku. Karena ayat ini, ayat pertama itu Rasul Yohanes memakai kata anak-anakku. Jadi surat ini ditujukan saudaraku kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Yesus pada waktu itu. Dan surat ini ditujukan saudaraku untuk menjaga umat Tuhan dari pengajaran-pengajaran sesat pada waktu itu. Salah satunya adalah gnostik saudaraku, ilmu pengetahuan yang begitu mendominasi pada waktu itu. Dan saudaraku, ini kasih Tuhan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu saudaraku. Dalam ayat pertama dan ayat yang kedua dia menuliskan, jika seorang Kristen berbuat dosa, Kristus menjadi pengantara pada Bapa. Pengantara orang Kristen tersebut yang berdosa itu kepada Bapa. Yang kedua, Kristus menjadi pendamaian untuk segala dosa, bahkan untuk seluruh dosa dunia. Perhatikan saudaraku, Rasul Yohanes menulis pendamaian untuk apa? Apa? Segala dosa. Haleluya. Apa arti kata segala dosa? Segala dosa artinya seluruh dosa. Segala dosa artinya semua dosa. Kristus menjadi pendamaiannya. Dengan kalimat lain saudaraku, saya katakan, Kristus pendamaian untuk dosa setiap orang percaya dari dia lahir sampai dia mati. Dosa masa lalunya, dosa hari ini, dosa yang akan datang. Itu yang disebut segala dosa. Bahkan yang luar biasa saudara dikasih Tuhan, dikatakan dosa seluruh dunia. Luar biasa. Satu pengorbanan Tuhan Yesus mendamaikan dosa seluruh dunia dengan catatan percaya kepada Dia. Makanya saudaraku, dalam ayat pertama dikatakan, jika seorang berbuat dosa, seorang Kristen berbuat dosa, jangan khawatir. Kristus adalah pengantara orang berdosa tersebut, orang Kristen yang berdosa tersebut dengan Bapa di surga. Ini satu berita sukacita, saudara. Saudara, dalam perjanjian lama, saudaraku, perjanjian lama itu adalah gambaran atau bayangan dari perjanjian baru. Realnya adalah perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, saudaraku, Yesus, saudaraku, masih terselubung di situ. Masih memakai simbol-simbol di situ. Karena saya percaya Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru ini berisikan Kristus. Dalam perjanjian lama, saudaraku, dikasih Tuhan, kalau orang Yahudi atau orang Israel pada waktu itu berbuat dosa, mereka pergi ke bait suci. Mereka bawa korban berupa domba. Dan ketika mereka sampai di bait suci, mereka berjumpa dengan imam yang bertugas di bait suci pada waktu itu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, imam pasti sudah tahu kalau orang Yahudi datang bawa korban, tentu orang Yahudi ini berbuat dosa. Dan imam, saudara dikasih Tuhan,
punya tugas mendamaikan atau mempersembahkan korban sebagai korban pendamaian orang berdosa ini dengan Allah di surga. Dan saudaraku, imam saudaraku tidak tanya dosamu apa. Yang imam pusingkan atau imam persoalkan adalah korban yang dia bawa. Domba yang dia bawa layak tidak dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Imam periksa. Dan setelah imam periksa dan imam menemukan bahwa domba ini layak dipersembahkan, dia berkata kepada orang berdosa itu, mari tumpang tangan kepada domba ini. Di kepala domba ini tumpangkan tangan. Dan saudara, orang berdosa ini numpang tangan di kepala domba itu. Ini sebagai satu simbol di mana saudara dikasih Tuhan, dosanya orang yang berdosa ini ditanggungkan kepada domba yang tidak bercacat celah itu. Ini sebenarnya gambaran dari Yesus. Dan setelah itu saudara dikasih Tuhan, ketika orang berdosa ini menumpangkan tangan kepada domba yang tidak berdosa itu, atau domba yang tidak bercacat celah itu. Setelah itu saudara dikasih Tuhan, imam saudara dikasih Tuhan membunuh domba itu. Dan domba itu mati sebagai penanggung dosa dari orang yang berdosa. Hal yang sama Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia menanggung seluruh dosa manusia. Sama seperti orang yang berdosa ini. Setelah domba itu dibunuh saudaraku, karena hukum dosa adalah mati, adalah maut, saudara dikasih Tuhan. Domba ini mati dan saudara dikasih Tuhan, orang berdosa ini keluar dan dosanya sudah diampuni. Hal yang sama Yesus kerjakan di atas kayu salib. Ketika Yesus ada di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Tugas dia sebagai penanggung dosa seluruh umat manusia. Tugas dia menjadi pendamaian bagi segala dosa. Semua dosa ditanggungkan ke atas dia, dan olehnya kita dibenarkan, dan olehnya kita diselamatkan. Karenanya saudara dikasih Tuhan, Rasul Yohanes mencatat dalam tulisannya, dia berkata bahwa Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa, bahkan untuk dosa seluruh dunia. Dia mengatakan kalau ada orang Kristen berbuat dosa, Kristus menjadi pengantara buat orang Kristen tersebut dengan Bapa di surga. Ini kabar sukacita. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak akan berhenti di situ. Karena Rasul Yohanes juga tidak berhenti di situ. Saya akan jelaskan kepada kita, saudara, hal yang tidak kalah penting dari apa yang dia tuliskan ini. Yang tidak kalah penting saya catat di sini, saudara yang dikasih Tuhan, adalah saudaraku, harapan atau tujuan dari penulis. Ini penting, saudara. Dan ini menjadi perhatian kita, supaya kita tidak salah memahami kebenaran firman Tuhan. Coba kita perhatikan, apa harapan atau tujuan dari penulis. Yang saya percaya adalah harapan Allah. Karena penulis adalah orang yang diilhami Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah. Artinya saudara dikasih Tuhan, apa yang ditulis oleh penulis ini adalah harapan dari Allah sendiri, adalah tujuan dari Allah sendiri. Nah, kita lihat saudara dalam ayat pertama, dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu. Apa kalimat selanjutnya? Apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Terjemahan lain, saudaraku, bahasa Indonesia disederhanakan, dikatakan begini. Anak-anakku, saya menulis surat ini kepada kalian, supaya kalian apa? Tidak berbuat dosa. Jadi Rasul Yohanes menulis, Kristus pendamaian buat segala dosamu. Kristus pendamaian buat dosa seluruh dunia. Kristus pengantara bagimu yang berdosa. Itu ditulis supaya kita, supaya kamu dan saya jangan berbuat dosa. Supaya
kalian tidak berbuat dosa. Nah, ada banyak orang Kristen, saudaraku, dikasih Tuhan, pengertiannya sepenggal-penggal. Ya, wah, Kristus pendamaian bagi segala dosa saya. Seperti kata Pak Pendeta tadi, dosa masa lalu, dosa hari ini, dosa yang akan datang. Kalau begitu, saya ini bebas dong buat dosa. Jadi, Senin bikin dosa, Selasa bikin dosa, Rabu bikin dosa, Kamis bikin dosa, Jumat bikin dosa, Sabtu bikin dosa, hari Minggu datang ke gereja, ampuni aku Tuhan, banyak dosa Tuhan. Keluar dari gereja, bikin dosa lagi. Toh Kristus pendamaian bagi segala dosa saya. Kalau di gereja, astaga, kudus yang minta ampun. Malaikat dia minder, saudara. Malaikat bilang begini, sama temannya malaikat juga, ya. Coba lihat bapak yang di belakang itu. Ampun deh. Kenapa? Kata malaikat lain. Coba lu perhatikan. Kalah buat kudusnya. Jangan gosip pada malaikat yang lainnya. Tapi kalau dia di luar gereja, Bapak Ibu, setan yang minder. Setan bilang begini, astaga, astaga. Ini orang belajar di mana ya bisnis kayak gitu. Kayaknya gua nggak begitu banget, kata setan. Nah, di sini, di tempat lain ada yang begitu. Di sini baik-baik semua. Karena saya lihat dari tadi saudara natap saya terus begini, tanpa bergerak. Itu tandanya saudara baik-baik semua. Ya, tempat lain ada yang begitu, saudara. Setiap hari hidup tanpa melakukan kebenaran. Setiap hari hidup dengan dosa-dosanya. Di tempat lain banyak. Di sini tidak ada. Maksud saya nggak ada yang ngaku. Ya kan? Kasar sama istri ya iya. Tampar istri ya iya. Bentak istri ya iya. Tipu sana tipu sini ya iya. Ya tuh. Kalau dia gereja, saudaraku, di rumah habis bentak-bentak istri, ya kan? Terus sampai di gereja saudara dikasih Tuhan ketemu sama Bapak Gembala. Bapak Gembala tunggu di depan pintu. Wah, ini gembalanya luar biasa, saudaraku. Masih tunggu depan pintu jemaatnya ya. Ada gembala-gembala, saudaraku, dia ada di ruang kudus terus. Ya, jadi dia nongol pas khotbah. Di sini enggak ya, saudara ya? Nunggu depan pintu. Jadi ketika ketemu gembala, saudaraku, gembala sapa, "Shalom Bapak, shalom Ibu, shalom Pak Pendeta, shalom. Apa kabar Pak Pendeta?" "Pak," kata Pak Pendeta, "baik Pak. Bagaimana hubungan dengan istri?" "Puji Tuhan, kami harmonis." Pak Pendeta, istri dalam hati, harmonis. Habis gue dibentak-bentak, harmonis. Asal lu. Nggak di sini, tempat lain. Ya kan? Sampai dalam gereja, ya kan? Tanpa wajah berdosa, si Bapak angkat tangan tinggi-tinggi. Sembah Tuhan, istri saudara dikasih Tuhan, neteskan air mata saudara dikasih Tuhan. Bukan air mata kebahagiaan, tapi air mata penderitaan. Dia berkata dalam hati, Tuhan, kok ada manusia kayak gini ya Tuhan? Kok ada manusia kayak gini ya Tuhan? Kenapa saudaraku? Karenanya memahami kebenaran sebenarnya. Oh, Kristus pendamaian buat segala dosa saya. Kalau begitu saya bebas dong bikin dosa. Itu keliru, saudaraku. Makanya saya catat di sini, saudaraku, Kristus pengantara pada Bapa. Kristus menjadi pendamaian untuk segala dosa. Tidak dapat dibantah lagi. Bahkan untuk dosa seluruh dunia. Ditulis bukan untuk melegalkan, bukan untuk memberi izin. Nah, ini saudara harus tahu ini.
jemaat yang terkasih, jangan berbuat dosa lagi. Berusaha tidak berbuat dosa lagi dengan pertolongan Roh Kudus. Berhenti berbuat dosa. Ini yang saudara harus pahami. Supaya kita berhenti berbuat dosa, saudara dikasih Tuhan. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat pertama dikatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Tetapi Pak Pendeta, ayat seterusnya ada loh Pak Pendeta. Dikatakan, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang ada. Artinya Pak Pendeta, orang Kristen bisa dong bikin dosa lagi. Saya pengen tanya di sini, orang Kristen masih bisa bikin dosa nggak Bapak Ibu? Yang bilang bisa nggak tangan? Oke, yang bilang nggak bisa nggak tangan? Terus yang lain ini yang di mana Bapak Ibu? Saya terserah Pak Pendeta aja lah. Kami diajar selalu berserah Pak Pendeta di sini Pak Pendeta. Makanya Pak Pendeta ada lagunya, aku berserah. Jadi kalau dengar firman Tuhan, aku berserah aja Pak Pendeta. Ya, saudaraku, orang Kristen bisa bikin dosa, bisa jatuh. Maksud saya, bisa jatuh, jangan bikin. Bisa jatuh dalam dosa. Jatuh itu kan tidak sengaja, gitu saudaraku. Kalau bikin kayaknya sesuatu yang disengaja. Jadi bisa jatuh. Makanya saudaraku ada lagu-lagunya saudara dikasih Tuhan. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang dia. Ya kan? Siapa yang jatuh itu? Orang percaya. Ya, saudara, orang percaya. Jadi orang percaya itu bisa jatuh. Bisa jatuh. Makanya di situ memakai kata namun. Apa arti kata namun, saudara? Pengecualian. Jadi bukan sesuatu yang disengaja, bukan sesuatu yang dibuat, tetapi tidak sengaja jatuh. Saya percaya saudaraku, orang yang keluar dari bait suci yang telah mempersembahkan korban itu, saudara dikasih Tuhan, keluar dengan dosa yang sudah diampuni, dan ketika dia keluar, saudaraku, dia tidak akan berkata, saya bebas bikin dosa lagi. Saya percaya tidak begitu. Dia akan menjaga dirinya sesuai dengan hukum Taurat supaya dia tidak berbuat dosa lagi. Hal yang sama, saudara dikasih Tuhan, harus ada dalam kehidupan kekristenan kita. Kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak berbuat dosa atau melanggar hukum-hukumnya Allah. Tetapi saudara dikasih Tuhan tidak menutup kemungkinan kita bisa jatuh. Makanya saudara makanya Rasul Yohanes memakai kata namun jika seorang Kristen berbuat dosa. Artinya pengecualian saudara. Saya kasih contoh. Ya. Misalkan saya ada anak laki-laki. Anak laki-laki saya selesai kuliah. Dia bekerja. Saya bekerja, saudaraku, dia dapat pacar, dia nikah. Dan pacarnya, saudaraku, yang dia nikahin ini juga seorang yang bekerja. Dan saudara yang dikasih Tuhan, saya panggil dia ke rumah. Karena sudah menikah. Sebagai seorang bapak, saya punya tanggung jawab nasihatin dia. Arahi dia, bimbing dia. Ini tugas seorang bapak. Ya, bapak-bapak jangan serahkan tugas menasihatin anakmu sama guru-guru di sekolah. Jangan serahkan tugas menasihatin anak-anakmu sama pelayan-pelayan di gereja. Tapi tanggung jawab. Guru-guru hanya membantu. Pelayan-pelayan Tuhan hanya membantu. Tapi tanggung jawab utama adalah engkau sebagai seorang orang tua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya panggil anak saya yang sudah menikah. Karena saya orang Batak, saya panggil dia Uco. Jadi saya bilang begini, Uco, dengar papa mau kasih nasihat. Ya papa. Uco begini. Sekarang kan kau sudah nikah. Ini ada istrimu. Istrimu adalah anak papa juga. Jadi papa mau kasih nasihat. Kau sudah bekerja, sudah berumah tangga. Uco, papa mau kamu mandiri. Maksudnya begini Uco. Segala sesuatu menyangkut kehidupanmu.
rumah tanggamu jadi tanggung jawab. Termasuk dalam hal ekonomi. Ya Ucok ya. Cukupkan dirimu dengan gajimu dan gaji istrimu. Jadi Ucok, kau dengar, Papa mau kau mandiri. Terus saya bilang begini, namun Ucok, perhatikan ya Ucok ya, namun kalau ada kebutuhanmu yang mendesak dan kau tidak bisa pikul sendiri, datang sama Papa. Papa bisa bantu. Papa akan bantu. Karena walaupun kamu sudah menikah, kamu tetap ada Papa. Saudara yang dikasih Tuhan, si Ucok bilang begini, ya Papa. Baik Papa. Kamu ngerti Ucok? Ngerti Papa. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Ucok dan istrinya pulang. Sore-sore Ucok datang ke rumah saya, saudara. Si Ucok bilang begini, Papa, bagi uang dong. Itu apa Cok? Mau ngajak istri makan di mall. Baru tadi pagi dibilang supaya mandiri. Sore-sore sudah datang. Saya kasih. Pagi-pagi datang lagi. Papa, minta uang dong. Itu apa Cok? Servis mobil Papa. Saya kasih. Siang-siang datang lagi. Papa minta uang dong. Untuk apa? Untuk jajan. Malam-malam datang lagi, minta uang lagi. Kira-kira saudara dikasih Tuhan, Ucok ngerti nggak maksud saya? Nggak ngerti. Ucok nggak ngerti. Ucok nggak ngerti apa yang saya maksud. Apanya orang Kristen begitu? Seperti si Ucok tadi. Kata namun di situ pengecualian saudara. Bukan untuk melegalkan kita bisa bikin dosa. Makanya banyak kehidupan kekristenan saudaraku karakternya hancur-hancuran. Sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, tetapi saudaraku hidupnya masih terikat dosa. Masih banyak hal-hal yang jahat dalam hidupnya yang dia simpan. Makanya kekristenan saudaraku, kalau hari-hari ini orang lihat saudaraku, mereka akan mencibir kekristenan dan berkata, Allah orang Kristen, Allah, haleluya, haleluya, apaan? Ya kan? Jangan ngomong-ngomong Tuhan lah. Hidup lu aja parah. Gua tahu lu siapa, gua tahu. Jangan nasihat-nasihatin gua dah lo. Kenapa saudaraku? Karena orang Kristen tidak ada bedanya sama orang dunia. Karena orang Kristen tidak ada bedanya sama orang yang tidak mengenal Yesus. Sekali lagi bukan di sini, tempat lain. Biar saya aman pulang ya kan. Di sini baik-baik semua. Tapi kalau ada, kita mau sadar dan bertobat hari ini. Sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan kita untuk bertobat. Tapi misalkan saudaraku, contoh yang saya tadi katakan saudaraku, si Ucok saudara dikasih Tuhan datang ke rumah, hanya silaturahmi kepada papa mamanya, ya kan? Seminggu sekali dia datang silaturahmi. Tapi misalkan saudaraku setahun kemudian dia datang sama istrinya dan berkata begini, Papa, aku malu nih Papa, ngomong sama Papa. Kenapa? Ngomong sama Papa, kan aku nih Papa. Aku malu Pak. Nggak apa-apa ngomong, Papa kan sudah ngomong, ada apa-apa ngomong sama Papa. Gini Papa, tapi aku minta maaf nih Pak, nyusahin Papa. Oh nggak apa-apa ngomong sama Papa. Saya udah bangga sama kamu Ucok, kamu bisa mandiri. Gini Pak, Ucok mau ngambil S2. Ucok ada tabungan, tapi tabungan Ucok nggak cukup. Ucok ada kekurangan Pak. Wajahnya terlihat sedih dan mulai berkaca-kaca. Dia merasa dia tidak jadi anak yang membanggakan orang tuanya. Terus saya bilang begini, Ucok, aku nih Bapak, berapa yang kamu butuhkan? Sekian Bapak. Emang berapa uang kuliahmu? Sekian Bapak. Saya akan bilang begini, Cok, uangmu tetap kamu simpan, Bapak yang biayain semuanya. Dan dia saudara dikasih Tuhan neteskan air mata saya belum. Kamu anak Papa yang banggakan Papa. Kamu gak bikin malu Papa. Ada banyak orang Kristen saudara, maaf ngomong, gak tahu malu.
bikin dosa setiap hari. Bikin dosa setiap hari. Dan berharap Tuhan memberkatinya. Itu kekristenan Tuhan. Maka hari ini saudara, firman Tuhan nasihatin kita. Tujuan Kristus jadi pengantara bagi kita. Supaya kita jangan berbuat dosa. Atau tidak berbuat dosa. Yang setuju katakan amin. Saya lanjut saudara dikasih Tuhan. Oke, saya lanjut ya. Ayat 3 dan 4 mengatakan demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti apa? Perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang apa? Pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kita akan bahas ayat 3 dan 4 saudara. Yang pertama saudaraku, saya tulis di sini. Tandanya kita mengenal Allah adalah kita menuruti perintah-perintahnya. Artinya menghormati Tuhan dengan hidup tidak berbuat dosa. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhan atau hukum-hukum Tuhan. Dan saudaraku, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tandanya saudara dan saya mengenal Yesus, saudara turut perintah-perintahnya. Nggak ada tanda lain disebut di sini. Tandanya menuruti perintah-perintahnya. Ya. Kalau di dunia ini saudaraku, tandanya kita orang Kristen banyak. Punya Alkitab. Halo? Oh, orang Kristen. Tandanya apa buat kita? Tandanya di mobil kita ada aksesoris salib. Ya kan? Itu tandanya. Ya kan saudara? Saya saudaraku ada pengalaman begini. Waktu saya jalan ke puncak, saudaraku bawa beberapa jemaat. Kami mau ada kegiatan pada waktu di puncak, saudaraku. Lampu merah gadok itu saudara yang dikasih Tuhan macet. Dan saudara yang dikasih waktu macet, saudara yang dikasih Tuhan, jalur kanan itu lebih lancar. Dan ketika jalur kanan itu lancar, saudaraku dikasih Tuhan, saya lihat spion kanan saya. Dan saya lihat ada mobil jauh. Jadi saya rasa saya bisa masuk, saya pasang lampu sen. Dan saudara pasang lampu sen, saudaraku, mobil saya mulai masuk ke kanan. Dret. Ketika mobil saya masuk ke kanan, saudaraku, yang belakang ini tancap gas. Dan dia kelakson, saudara, kami break. Saya lihat dari spion, saudara. Dan ketika saya lihat dari spion, saudaraku, ini orang, saudaraku, mulutnya, saudaraku, pasti mengeluarkan kalimat-kalimat yang jahat. Wah, saudara dikasih Tuhan, saya diam aja. Saya pikir hal seperti ini kan biasa di jalan. Kita ambil jalan kanan, jalan kiri, ya kan? Biasa di jalanan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, saya diam saja. Tapi dalam hati saya, saudaraku, ada kejengkelan dalam hati saya. Ampuni orang, kok kayak gitu banget sih, gitu kan? Dan saudara yang dikasih Tuhan, hal yang mengagetkan saya ketika saya lihat saudara spion. Di mobilnya saudaraku ada aksesoris gantungan salib. Artinya dia orang Kristen karena aksesoris salib ya menandakan dia orang Kristen. Saya pikir ya ampun nih orang Kristen kok begini banget. Saya berdoa itu bukan jemaat di tempat ini saudaraku. Ya kan? Seperti itu saudara. Nah di dunia ini saudaraku yang menandakan orang Kristen itu banyak. Rajin ke gereja. Pergi ke gereja maksud saya. Ya lebih halus. Pergi ke gereja. Ya, kalau dia punya suara bagus, jadi worship leader. Kalau dia punya suara bagus, ikut audisi singer, dia jadi singer, ya kan? Kalau dia punya senyum yang manis, audisi jadi Asyir, kan gitu kan? Kalau dia punya wajah, saudara dikasih Tuhan, wajahnya itu penuh belas kasihan. Orang lihat dia selalu aduh kasihannya dijadikan kolekta gitu kan supaya banyak gitu ya. Harus pintar-pintar juga saudaraku memilih orang-orang yang melayani gitu kan. Jadi ketika dia
ngajukan saudara ke kantong persembahan. Orang lihat, aduh kasihan amat, tambahin lagi. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu tanda-tandanya. Iya kan? Tetapi saudara tahu gak, Alkitab bukan kasih tanda itu. Alkitab kasih tanda begini. Orang yang kenal Tuhan, tandanya nurut perintah-perintah. Nurut perintah-perintah Tuhan, itu tandanya. Jadi kalau saudara, ini orang yang kenal Tuhan, saudara harus menunjukkan satu tanda. Mau enggak mau, suka enggak suka, tandanya harus kelihatan. Tandanya itu adalah turut perintah Tuhan. Oh, saya orang Kristen nih. Saya ini orang Kristen. Nggak cocok lah saya buat begini. Kan tandanya turut perintah Tuhan. Makanya saya catat di sini, kalau ada orang Kristen yang berkata Yesus adalah pengantara saya dengan Bapa, Yesus adalah pendamai untuk segala dosa saya, ia akan taat pada perintah-perintah Allah atau tidak berbuat dosa. Ya kan? Saya harus ngomong ini jemaat. Ada banyak orang saudaraku yang berpikir dia sudah kenal Yesus dengan dia berdoa dalam nama Yesus. Ada banyak orang Kristen begitu. Ada banyak orang berpikir dia kenal Yesus ketika dia sudah tahu Yesus adalah pendamaian bagi segala dosa. Dia pikir dia sudah kenal Yesus, tapi hidupnya tidak turut perintah Tuhan. Yakobus ngomong tegas. Dia bilang begini, setan pun percaya Yesus itu Tuhan, dan setan itu gemetar, kata Yakobus. Tapi tahukah saudara, adakah kehidupan setan? Kehidupan yang turut perintah Tuhan? Oh enggak. Nah, makanya saya berdoa di jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau engkau kenal Tuhan, kau berkata Yesus itu Tuhan, engkau harus hidup dalam ketaatan. Engkau harus hidup dalam penurutan terhadap perintah-perintah Tuhan. Saya ini orang Kristen, enggak pantas. Saya buat begini. Saya kasih contoh, saudaraku. Saya ini seorang pendeta, ya kan? Tandanya saya seorang pendeta apa? Kalau misalkan saya di luar, saudara dikasih Tuhan. Misalkan saya di mall, saya pakai jas begini, pakai dasi. Ya, kalau ini nggak pakai dasi saya, ya kan? Saya bawa tas, saya jalan di mall. Kira-kira orang mall tahu nggak saya pendeta? Hah? Nggak tahu. Orang mikir, wah manajer. Orang pikir mungkin, oh karyawan. Ya kan? Kan saudaraku pakai jas seperti ini bukan menandakan saya pendeta. Saya berapa kali ketemu pendeta, saudara dikasih Tuhan pakai kaos oblong, berkhotbah, pakai celana jeans. Saya pikir jemaat ternyata di berkhotbah. Tapi saya percaya saudaraku yang menandakan saya pendeta adalah apa? Hidup saya, sikap saya, perbuatan saya. Tetangga-tetangga saya tahu pendeta, saudara dikasih. Mereka tahu saya pendeta, saudara dikasih Tuhan. Ketika mereka lihat hidup saya, mereka tanya, Bapak ini kerjanya apa ya? Pendeta. Oh, pantesan Pak. Saya udah feeling Bapak pendeta. Kenapa? Ya, tahulah Pak dari cara Bapak bicara. Tahulah Pak dari cara Bapak menyapa orang. Tahulah Pak dari rumah tangga Bapak tidak pernah ada piring terbang, kan begitu kan? Marah-marah sama istri, kan begitu. Cirinya. Dan Alkitab kasih tahu tandanya orang percaya adalah nurut perintah-perintah Tuhan. Jadi tidak hanya berhenti di pemahaman saudara, Yesus pendamaian buat segala dosa saya. Yesus pendamaian bagi seluruh hidup saya. Tapi yang terpenting adalah taat kepada perintah-perintah Tuhan, karena itu menandakan saudara kenal Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kalau ada orang Kristen berkata yang mengenal Allah dengan cara, oh Yesus pendamaian bagi segala dosa saya, Yesus adalah perantara antara saya dengan Bapa, tetapi orang Kristen ini tidak turut perintah-perintah Tuhan atau hidup dalam dosa, minta maaf, Alkitab yang bicara, orang Kristen ini nggak kenal Allah. Orang Kristen ini nggak kenal Allah. Dan Alkitab bicara
dengan tegas, orang Kristen itu berbohong. Orang Kristen itu pendusta. Di dalam orang Kristen tersebut tidak ada kebenaran. Dan Allah tidak ada di dalam mereka. Tuhan Yesus sempat mengajarkan dengan khotbah dia di bukit, saudaraku, dia berkata seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan-Ku. Tetapi mereka yang melakukan kehendak-Ku lah. Atau mereka yang taat kepada perintah-perintah-Ku lah. Atau mereka yang tidak melanggar hukum-Ku lah. Atau mereka yang tidak berbuat dosa lah, yang akan masuk ke dalam kerajaan-Ku. Pada hari terakhir aku akan berterus terang. Akan ada orang-orang datang. Tuhan, aku mengusir setan demi nama-Mu. Aku bernubuat demi nama-Mu. Tuhan, aku menyembuhkan orang sakit demi nama-Mu. Tetapi aku pada waktu itu akan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Ini suatu kabar yang mengerikan, saudaraku, buat orang-orang Kristen. Siapa mereka yang mengusir setan dalam nama Yesus? Orang percaya. Siapa mereka yang mendoakan orang sakit dalam nama Yesus? Orang percaya. Siapa mereka yang bernubuat demi nama Yesus? Orang percaya. Tetapi kepada orang percaya itu, yang berpikir mereka kenal Yesus, Tuhan berkata begini, aku gak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Aku gak kenal kamu. Bagaimana Tuhan gak katakan dia pembuat kejahatan? Karena Alkitab sebut dia adalah seorang pendusta. Alkitab sebut dia adalah seorang yang berbohong. Alkitab sebut mereka di dalamnya tidak ada kebenaran. Karena jalan jemaat yang terkasih, mari hiduplah dalam ketaatan. Kalau kau berkata aku kenal Yesus, kau harus taat. Jangan melanggar hukum-hukumnya. Jadi saya simpulkan di sini, kehidupan orang Kristen, orang-orang yang biasa mengatakan bahwa mereka telah mengenal Tuhan, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, adalah kehidupan yang berusaha untuk tidak berbuat dosa dalam pertolongan Roh Kudus. Jadi setiap hari engkau berdoa, Tuhan, tolong saya supaya saya tidak berdosa hari ini kepadamu. Itulah kehidupan orang-orang yang kenal Tuhan. Setiap hari yang baru yang Tuhan berikan buat dia, dia berkata, Tuhan, terima kasih buat hari yang baru ini. Hari di mana aku diberi kesempatan untuk semakin baik. Hari di mana aku diberi kesempatan untuk berubah. Dari hari ke hari, orang Kristen semakin hari semakin menunjukkan tandanya dia orang Kristen. Taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dari waktu ke waktu, dia menunjukkan tandanya dia sebagai orang Kristen. Dia nuruti perintah-perintah Tuhan. Setiap pagi dia berkata, Tuhan, ini aku. Aku ingin berubah hari ini jadi lebih baik. Tuhan, ini aku. Tolong aku supaya tidak berdosa kepadamu hari ini. Perenungannya adalah bagaimana aku menyenangkan hati Tuhan. Baca Alkitab, dia berdoa pagi-pagi. Minta kekuatan dari Tuhan supaya dia tidak berbuat dosa. Ada lagu lama berkata begini. Maka perkataanmu telah kutaruh di dalam hatiku. Supaya jangan aku berdosa padamu setiap hari. Saudaraku, kalau kau sebagai orang yang mengenal Tuhan, saudara, itu perenunganmu setiap hari. Supaya aku gak berdosa, Tuhan. Supaya aku gak berdosa, Tuhan. Bangun pagi, Tuhan, aku mau hari ini hidupku menyenangkan. Aku mau hari ini aku tidak berbuat dosa kepadamu. Itu kerinduanku, Tuhan. Kehidupan seperti apa kehidupan orang Kristen itu? Kehidupan seperti Yesus. Ayat ke-6, saudara dikasih Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa arti kata wajib? Harus. Jadi kalau engkau orang mengatakan mengenal Yesus, engkau punya kewajiban hidup seperti Yesus hidup. Hidup seperti Yesus hidup. Hidup yang melakukan kehendak Bapa. Yesus dalam hidupnya 33,5 tahun di bumi ini
selalu melakukan kehendak Bapa. Dia selalu berkata, jadilah kepadaku menurut perkataanmu Bapa. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Itulah kehidupan orang Kristen. Kehidupan yang melakukan kehendak Bapa dari hari ke hari. Coba saudara bayangkan, kalau seluruh jemaat Tuhan di tempat ini hidupnya seperti Yesus itu. Saya percaya saudaraku dikasih Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Saya akan akhiri saudara dikasih Tuhan. Seorang tokoh yang luar biasa bernama Mahatma Gandhi. Dia adalah seorang yang mengagumi Yesus dalam hidupnya. Sampai-sampai saudaraku, saya baca di internet Mahatma Gandhi ini, ya, tokoh di India. Dia menyobek Alkitab dan mengantongi khotbah Tuhan Yesus yang dikenal khotbah di bukit. Dan setiap hari saudaraku dia baca khotbahnya Tuhan Yesus di bukit. Saudaraku, khotbah di bukit itu berapa pasal saudaraku? 5, 6, 7. Berarti 3 pasal. Saudaraku, tahukah saudara Mahatma Gandhi setiap hari baca Alkitab itu 3 pasal? Karena dia setiap hari baca khotbah di bukit. Orang Kristen baca Alkitab setiap hari berapa pasal saudaraku? Saudara berapa pasal setiap hari baca? Saudara yang jawab di hati. Tapi Mahatma Gandhi seorang bukan Kristen baca Alkitab setiap hari 3 pasal minimal. Dan Mahatma Gandhi saudara dikasih Tuhan berkata seperti ini. Aku kagum sama Yesus, Tuhan orang Kristen. Tapi aku tidak jadi orang Kristen, karena aku tidak menemukan orang Kristen hidup seperti Tuhannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini tamparan buat kekristenan, buat setiap kita. Sudahkah kita hidup seperti Yesus, hidup di bumi ini? Kiranya firman Tuhan ini saudara memotivasi saudara, membantu saudara, mendorong saudara, dan berkata, Tuhan, aku ingin hidup seperti Tuhan Yesus itu. Tuhan memberkati saudara. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan.